Hai, saya Evi Sayono. Kali ini saya mau melanjutkan bacaan buku yang sedang saya baca. Judul buku ini adalah Sejarah Jakarta, dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20. Buku ini ditulis oleh Adolf Hauken S.J., diterbitkan oleh Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta 2018. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih menyeluruh atas isi buku ini, maka saya sarankan teman-teman untuk dapat langsung membeli bukunya di toko buku terkemuka. Saya mendapatkan buku ini sendiri di toko buku Peri Plus di kawasan Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Harganya sekitar 150 ribuan untuk edisi bahasa Indonesianya. Pagi ini saya akan mulai membacakan bab 3 yang berjudul Batavia pada zaman Verenigde Oost-Indische Compagnie. Bab 3, Batavia pada zaman Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Bab 3.1, Awal kota Batavia 1620 sampai dengan 1628. Pada tanggal 28 Agustus 1621, kota yang mulai dibangun di sebelah timur Sungai Cilincing disebut Batavia. Kota ini berkembang lancar. Beberapa kali digali dan tanah dipakai untuk meninggikan dan memadatkan tanah untuk mendirikan rumah di atasnya. Kota dirancang sesuai pemikiran Simon Stevin tentang kota ideal. Jalan dan kali bertemu pada sudut 90 derajat. Kota berkembang ke arah selatan. Di sebelah barat Ciliwung merupakan batas dan di sebelah timur sebuah kali dan tanggul dengan pagar runcing di atasnya. Di tengah-tengah dan di tempat paling selatan dibangun fort atau kubu yang kuat dari batu. Di utara, kastil pertama diganti dengan kastil kedua yang jauh lebih besar serta kuat sejak tahun 1619. Di dalamnya tinggal gubernur jenderal, pejabat tinggi, tentara VOC, dan barang berharga. Tentara menjaga dari tembok dan meriam ditempatkan di atas 4 kubu. Kastil terpisah dari kota dengan tanah lapang, supaya meriam dapat ditembakkan dengan lebih leluasa. Pada tahun 1620 dibangun balai kota pertama di pinggir Ciliwung, tetapi 6 tahun sesudahnya telah diganti dengan gedung yang lebih kuat dan bertingkat 2. Balai kota baru ini bertempat di tengah kota, kini tempat Museum Sejarah Jakarta. Atapnya datar, supaya meriam bisa ditempatkan di atasnya. Pada tahun 1617 dibangun rumah sakit pertama, yang oleh seorang pasien Jerman disebut rumah bau busuk. Pada tahun itu juga, sekolah dengan asrama dibuka untuk anak laki-laki dan perempuan dari semua suku bangsa. Di sampingnya terletak rumah untuk budak belian wanita. Mereka ini kadang dipilih oleh pegawai dan tentara sebagai istri atau nyai. Hanya pejabat tinggi boleh membawa serta istri mereka dari Belanda. Para kelasi dan tentara VOC sering hidup dalam konkubinat. Mereka bersifat kasar dan hidup bejat, sehingga J.P. Koon sering marah, tetapi tak berdaya mengubah keadaan ini, karena orang baik jarang bersedia berlayar ke Batavia. Pelan-pelan rumah gedek diganti dengan rumah batu yang beratap genteng seperti dilihat pada peta dari tahun 1627. Genteng perlu diimpor dari Belanda. Rumah gedek dilarang karena mudah terbakar. Pada peta tersebut tampak gedung gereja dan pos bea cukai dengan bom, yaitu sebatang kayu yang menutup mulut Ciliwung pada malam hari. Jumlah penduduk bertambah agak cepat, sehingga pada tahun 1638 sudah mencapai 8.000 orang, tambah budak belian yang antara lain dibeli di India dan Kalimantan. Waktu Batavia baru saja didirikan, perdagangan sudah ramai. Keuntungan yang diperoleh 10 kali lipat daripada modal yang dipakai. Dolar dan mata uang tembaga cukup banyak di pasar. Waktu orang Tionghoa mendengar hal itu, ratusan dari mereka datang ke Batavia untuk mencari untung. Pada halaman 26 ini terdapat gambar peta dan juga terdapat caption. Kita akan coba membacanya ya. Peta ini dibuat di tahun 1619. Misalnya di sini ada huruf A. Huruf A ini tertulis Fort Jakarta, tulisannya Jacatra,
Fort Jakarta. Kayaknya yang ini ya, A-nya tuh Fort Jakarta. Lalu yang B, Project V New Castle. B ini di sini. Kemudian ada yang C, Ompacher de Nederzeling. Ini di sini. Kita baca captionnya. Awal kota Batavia di tepi timur Ciliwung dan di sebelah selatan Kastil. Di sebelah barat tampak puing kota Jayakarta yang dibakar oleh J.P. Koen, FGH. Di sini. Di sebelah selatan tampak beberapa kebun kelapa. Peta ini dari buku Browning, HA 1954 halaman 25. Demikian Kaipa Li Tai Shi, kronik Tionghoa yang disusun pada akhir abad ke-18. Rumah tetap kurang, walaupun banyak dibangun untuk disewakan, terutama bagi para emigran Tionghoa. Di antara mereka terdapat tukang kayu dan tukang kulit yang handal. Pada tahun 1628, kota bagian selatan, termasuk gereja, dibongkar, supaya meriam dapat menembak tentara Sultan Agung yang hendak merebut Batavia. Tanah di sebelah barat Ciliwung belum digunakan selain oleh kantor kompeni dagang Inggris. Di sebelah selatan Ciliwung diadakan sawah dan beberapa kebun dengan pohon kelapa dan sayuran tahun 1627. Beras diimpor khususnya dari Semarang. Sebagian besar barang makanan dihantar lewat laut. Baik teman-teman, saya akan mengakhiri bacaan saya pagi hari ini di halaman 27. Pagi ini saya membaca bab 3 yang berjudul Batavia pada zaman Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Buku yang saya baca, Sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh, saya sarankan agar teman-teman dapat membeli bukunya langsung di toko buku kesayangan teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum sempat subscribe, silahkan diklik tanda subscribe atau follow. Teman-teman juga boleh klik tanda like atau menyebarkan link video ini ke kolega-kolega lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Evi Sayono. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Dah.